Kembali lagi dengan saya Gun-Gun Misbah Gunawan dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas materi Perang Diponegoro. Latar belakang perlawanan. 1. Sebab-sebab umumnya. Rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. Kaum bangsawan merasa dikurangi haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanahnya. Yang terakhir, campur tangan Belanda di istana. Misalnya dalam pengangkatan sultan, mengubah tata cara istana, sajian sirih dihapus, dan orang-orang Belanda duduk sejajar dengan sultan. Yang kedua, sebab-sebab khususnya. Pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin di Tegarejo merupakan penghinaan sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825. Pembantu-pembantu Pangeran Diponegoro diantaranya adalah Kiai Mojo, Sentot Alibasa Prawiro Dirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Pusat pergerakannya ialah di Selarong. Sistem yang dipergunakannya adalah dengan menggunakan perang gerilya dan perang sabil. Jalannya perlawanan. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai dari tanggal 20 Juli 1825. Belanda dalam rangka membuat jalan baru memerintahkan untuk memasang anjir, pancang atau patok. Secara sengaja, pemasangan anjir ini melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegarejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabuti anjir tersebut. Berawal dari insiden anjir inilah meletus Perang Diponegoro. Dalam perlawanannya, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, paman dari Pangeran Diponegoro, Alibasa Sentot Prawiro Dirjo sebagai Panglima Muda, Kiai Mojo dan Nyi Ageng Serang. Untuk mengatasi perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan usaha dan tipu daya untuk mematahkan perlawanan, antara lain sebagai berikut. 1. Siasat benteng Stelsel yang dilakukan oleh Jenderal de Kock mulai tahun 1827. 2. Siasat bujukan agar perlawanan menjadi reda. 3. Siasat pemberian hadiah sebesar 20.000 ringgit kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro. 4. Siasat tipu muslihat, yaitu ajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya ditangkap. Akhir perlawanan. Perang Diponegoro berakhir setelah Belanda berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan di kota Magelang pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap, kemudian diasingkan ke Semarang, Batavia, Manado, dan berakhir di Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1855. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.